Sorry, ada suara ayam. Masih sama kayak kemarin ya, Ferbi ya, di kelas. Oke, sudah live. Silakan. Oh ya, audiens yang lain mungkin di-mute aja kali ya. Iya, Miss. Ayo, monggo. Mungkin Ferbi yang mau buka. Bisa kita mulai? Oke. Langsung mulai aja, Miss ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone. Makasih buat teman-teman yang udah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri video conference ini ya. Jadi di sini saya dan Ferbi dan Miss Banat bakal sharing-sharing tentang how to pass TOEFL with a high score ya. And our main speaker, Miss Banat, ntar mungkin bisa share PPT-nya. Oke. Oke, mungkin ntar saya kasih ini dulu ya. Ntar buat teman-teman yang mau ngajukan pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau raise a hand aja ya. Gimana, Mbak? Oh, Kosakata, oke. Ya, atau mungkin nanti thank you Irfan untuk waktunya. Nanti mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa menanyakan di kolom chat atau mungkin nanti di YouTube, kita juga sedang live di YouTube PBI ya sekarang ya. Jadi mungkin nanti bisa komen di live YouTube kita. Live YouTube. Iya. Bisa langsung aja? Boleh. Ya, bisa Miss, boleh. Silakan. Ya, sekarang saya akan langsung share screen saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So, can you see my screen right now, everyone? Yes. Yes, okay. Yes, Miss. Okay, I will start my presentations then. Nanti akan saya ngobrol sedikit tentang TOEFL. Wait. Yeah. So, ya ini ya. So, kemarin waktu mempersiapkan topik ini, kita sebetulnya fokusnya adalah ke TOEFL. So, sebelum masuk ke TOEFL itu apa sih? Langsung di judulnya saya tuliskan TOEFL ITP. Jadi nanti ada beberapa jenis TOEFL test dan mungkin saya akan sampaikan dulu perbedaannya kayak gitu ya, biar teman-teman yang ada di sini atau mungkin yang ada sedang menyaksikan kita di live YouTube sekarang juga mungkin bertanya-tanya sebenarnya TOEFL itu ya pada dasarnya TOEFL itu ada beberapa jenis seperti itu. Jadi dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman butuhnya TOEFL yang mana sih seperti itu biar jadi jangan sampai salah daftar atau salah ambil tes atau salah ambil preparation ya seperti itu. Dan fokus kita pada sore ini adalah ke TOEFL ITP. TOEFL ITP itu apa? We will see later. Jadi yang pertama kita kenal ada TOEFL ITP sama TOEFL IBT. Kalau ITP ini gampangnya adalah TOEFL paper, so paper based test TOEFL yang miliki oleh ITS. ITS itu apa? Itu adalah satu lembaga yang memiliki TOEFL. Jadi gampangnya TOEFL itu adalah brand sebuah tes kemampuan bahasa Inggris. So test of English as a foreign language seperti itu kan. Nah, kalau ITP ini adalah paper, kalau yang IBT ini adalah internet based test. Dua tes ini sudah sangat berbeda.
Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di tabel untuk perbedaan ini. Lalu ada mungkin teman-teman pernah tahu TOEFL Like atau TOEFL Prediction seperti itu ya. Nah, hati-hati ketika nanti jadi ini tuh merujuk sebetulnya ke kebutuhan. TOEFL itu kan saat ini banyak sekali dibutuhkan sama orang ya, baik orang umum ataupun mahasiswa seperti itu, ataupun yang fresh graduate, kemudian mau daftar kerja ataupun mau daftar beasiswa seperti itu. Dipastikan dulu, dilihat dulu persyaratannya itu apa. Misalkan mau daftar kerja, apakah yang tertera di requirements-nya itu apakah TOEFL ITP. Nah, kalau TOEFL ITP berarti teman-teman harus mendaftar tesnya adalah TOEFL ITP, cari lembaga resmi TOEFL ITP. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mencari lembaga resminya. Kemudian hati-hati dengan TOEFL Like ya. Jadi TOEFL Like sama TOEFL Prediction ini dia tidak memiliki sertifikat resmi dari ITS, dan itu kalau misalkan lembaga atau apa namanya institusi tempat teman-teman mau mendaftar kerja atau mendaftar beasiswa mensyaratkan TOEFL ITP sertifikatnya, sementara teman-teman daftar tesnya adalah TOEFL Like, itu tidak akan diterima seperti itu. Jadi hati-hati, dipastikan dulu TOEFL yang dimaksud TOEFL apa seperti itu. Nah, TOEFL Like bedanya cara gampang untuk mencari apa namanya ya, ini TOEFL ITP atau bukan itu adalah dipastikan dulu. Biasanya TOEFL Like atau TOEFL Prediction ini lebih murah kalau dari segi harga seperti itu ya. Karena TOEFL ITP sama IBT ini jelas lebih mahal seperti itu. Apa namanya, karena memang dia TOEFL ITP sendiri ya, itu dari soalnya sendiri itu dari pusat, dari Jakarta. ITS itu di Indonesia sendiri ada perwakilan cabangnya itu IIEF, itu bertempat di Jakarta, kemudian Indonesia International Education Foundation atau apa gitu pokoknya, itu di Jakarta, dan kemudian beberapa lembaga di daerah, di kota-kota besar di Indonesia itu hanya penyelenggara saja. Jadi soalnya dikirim dari Jakarta ke tempat penyelenggara tes tersebut seperti itu, dan kemudian ketika sudah selesai tes, dikirimkan kembali, kemudian sertifikat juga dari Jakarta juga. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan TOEFL ITP dia harganya mahal seperti itu, karena dia bukan dibuat atau bukan diadakan oleh bukan dibuat ya, dikembangkan oleh si lembaga bahasa ini gitu. Kemudian ya, ini oke. Ya gampangnya ginilah ya. Kalau dari segi harga, tadi masih sampai harga ya. Kalau ITP sekarang di atas 500, sekitar 500 sampai 550.000. Kalau IBT itu menyesuaikan harga dolar ya. Saya lupa sih, sekitar mungkin 3 jutaan mungkin ya kalau nggak salah. TOEFL Like sama TOEFL Prediction biasanya kok di lembaga-lembaga itu banyak yang menyediakan gratis bahkan kayak gitu. Dan kalaupun ada yang berbayar paling harganya sekitar 100-200 ribu saja. Nah, ya nanti kita akan sampai ke strategi penyiapan tes seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini salah satu strategi juga. Ketika teman-teman masih belum yakin untuk TOEFL ITP kan mahal ya, kita harus punya strategi dong nih. Kalau misalkan mau lulus TOEFL ITP tapi ternyata harganya 500.000 sekian, kemudian kita masih belum yakin dengan kemampuan TOEFL kita, misalnya ya kita apa namanya, misalnya dan dari segi keuangan juga terbatas seperti itu, kita bisa coba TOEFL Like atau TOEFL Prediction dulu. Gitu. Ya nanti kita akan bahas strateginya lebih lanjut di belakang ada ya. Nah, ini TOEFL ITP dulu ya. So TOEFL ITP is actually a test, a proficiency test. Dia sudah, kalau kita lihat di websitenya si its.org di sini /TOEFL_ITP, di sini dia sudah digunakan more than 2,500 institutions di more than 50 countries seperti itu. Dan sudah 800.000 lebih yang di-administered annually. Ya, di Indonesia sendiri kan kayak jangankan Indonesia ya, di Jogja saja, tiap bulan itu pasti ada, dan nggak cuma di satu lembaga saja. Kalau kita lihat di lembaga-lembaga bahasa, baik university-based language institutions atau yang non-university-based language institutions, mereka juga penyelenggara TOEFL ITP test seperti itu.
Dan itu sebulan bisa sampai 2 atau 4 kali. Jadi bisa dibayangkan sedunia itu berapa. Dan yang paling sering sih dipakai ini adalah untuk persyaratan beasiswa ya. Setahu saya kalau misalkan yang beasiswa unggulan itu juga menggunakan TOEFL ITP itu 500 kalau tidak salah, karena dia dalam negeri, kemudian LPDP, tapi saya belum update lagi yang LPDP dalam negeri itu berapa, 550 atau berapa ya, saya lupa juga. Tapi yang pasti mereka menggunakan dua beasiswa ini, dua sponsor ini menggunakan TOEFL ITP. Jadi misalkan teman-teman ingin apply di salah satu scholarship ini, misalnya harus pastikan TOEFL ITP ya yang diambil, bukan TOEFL Lite atau TOEFL Prediction seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Dan pastikan lembaganya juga memang lembaga resmi seperti itu. Lembaga resmi yang memiliki izin dari ITS seperti itu. Kemudian, nah ini bedanya ITP sama IBT dari segi formatnya. So TOEFL ITP is in the form of paper based. Kemudian kalau IBT internet based. So we will use computer or we will use internet connections to take the TOEFL IBT test. And of course dia jauh lebih mahal karena mungkin juga karena itu juga ya. Kemudian dari segi aspek yang dites pun juga sangat berbeda jauh gitu ya. Jadi hati-hati. Bahkan juga teman-teman hati-hati ketika membeli buku atau membeli buku atau mungkin ambil kursus tadi kayak gitu ya. Ditanyakan dulu misalkan mau dipastikan dulu dengan yang pertama, dipastikan dulu butuhnya TOEFL yang mana. Butuhnya TOEFL ITP atau TOEFL IBT. Kalau TOEFL IBT juga bisa dipakai untuk biasanya kalau ke luar negeri scholarship ke luar negeri kayak gitu, IBT dia lebih biasanya dia lebih luas jangkauannya kayak gitu ya. Maksudnya bisa dipakai untuk apply ke luar negeri seperti itu. Kalau yang ITP dia mostly biasanya masih di lingkup dalam negeri saja. Jadi tadi butuhnya apa dulu dipastikan, ITP atau IBT seperti itu, karena akan sangat berbeda. Yang akan kita bahas hari ini adalah strategi untuk TOEFL ITP ya. Nah, karena sections-nya sendiri sudah beda banget. Yang ada listening, grammar, structure and written expressions ini adalah grammar, kemudian reading ini adalah TOEFL ITP. Sementara kalau TOEFL IBT dia bukan hampir sih, tipikal soalnya beda banget juga sih sama IELTS, cuma skills yang diujikan adalah sama. Jadi listening, speaking, reading, writing itu di TOEFL IBT kayak gitu. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi hati-hati ketika misalkan mau ambil tes atau mau beli buku kayak gitu ya. Buku persiapan maksudnya. Dari listeningnya sendiri sudah berbeda. Kemudian yang tidak ada di TOEFL ITP tapi ada di TOEFL IBT adalah speaking sama writing. So ada ya ini bayangin aja ya kalau misalkan ini kan dia pakai internet berarti kita menghadap komputer, kita pakai ini nih, pakai headphone ya. Kemudian nanti ada misalnya ya kalau kayak misalkan untuk yang tes speaking-nya itu ada integrated sama independent. Kalau yang integrated itu pokoknya ada kalau nggak salah itu ada inputnya berupa reading sama listening, kemudian kita dari input itu kita diminta untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan input reading teks yang kita baca dan listening audio yang kita dengar, kemudian kita menyampaikan opini seperti itu menggunakan headphone yang kita pakai, kurang lebih seperti itu. Dan untuk writing juga kita ngetik di komputer kayak gitu. Jadi kita adalah berhadapan dengan komputer kayak gitu ya. Dari scoring-nya pun juga sangat berbeda. So, scoring untuk TOEFL ITP di sini 310 sampai 677. Inilah yang mungkin yang paling umum ya, yang sangat common di tempat kita ini untuk yang saat ini dipakai dan mungkin juga sangat affordable adalah TOEFL ITP ini. Biasanya kan yang paling sering kita dengar mungkin TOEFL-mu berapa, 500 kayak gitu ya, 450 kayak gitu. Beberapa universitas bahkan juga mensyaratkan untuk lulus S1 juga harus lulus TOEFL, misalkan 425, 450 atau mungkin yang prodi pendidikan bahasa Inggris ada di satu universitas itu dia harus 500 misalnya seperti itu. Sementara kalau TOEFL IBT sendiri skornya dari 0 sampai 120.
Ini kan ada 4 sections di sini ya, 4 aspek, masing-masing ini 30 poinnya. Kalau misalkan, apa namanya, betul ya bukan betul ya, kalau misalkan, dapat nilai sempurna 30 kali 4, 120. So, that is very different. Nah, sementara kalau yang ITP seperti apa nanti kita lihat. Kita fokusnya di sini adalah ITP ya. Ini dia untuk yang overview TOEFL ITP. So TOEFL ITP consists of 3 sections: listening comprehension, structure and written expression, kemudian reading comprehensions. Number of questions-nya juga cukup banyak di sini. 50 questions for listening, 40 for structure and written expressions, and 50 for reading. Untuk time-nya, kalau yang listening dia menyesuaikan dengan audio recording-nya ya. So there are 3 parts in listening comprehension sections, part A, part B, part C. Part A itu dia short conversations, kemudian part B ini longer conversations, kemudian yang part C ini dia adalah talk atau monolog kayak gitu. Jadi 2 yang pertama adalah dialogues, kalau yang ketiga ini adalah monolog. Jadi cuma orang ceramah. Kurang lebih approximately 35 minutes. Sementara kalau yang structure and written expression ini 25 menit. So can you imagine we have 40 questions but we only have 25 minutes. So it means that you cannot you cannot just focus on one questions for 1 minute, karena kalau terlalu fokus di satu pertanyaan selama 1 menit aja kan udah makan waktu 40 menit ya. Jadi satu pertanyaan nggak boleh dijawab lebih dari 1 menit kayak gitu. Kemudian reading, we have 50 questions, but we have 55 minutes here. Jadi 55 menit di sini. Kebanyakan keluhannya adalah kehabisan waktu di reading. Kalau saya pernah mengajar TOEFL itu rata-rata kehabisan waktunya adalah di reading rata-rata. Miss nggak sempat selesai nih, Miss readingnya masih kurang, akhirnya ngawur kayak gitu ya, di blok A atau B semua kayak gitu ya. Ya, nanti kita time management juga merupakan salah satu hal yang penting juga ya ketika mengerjakan TOEFL test. Scoring scale-nya juga ini, jadi scoring scale-nya ada dari 310 sampai 677 tadi. Jadi kalau ada teman yang bilang TOEFL-ku 700 jangan percaya kayak gitu ya. So it is impossible actually. Kemudian yang berikutnya, this is an example actually. Ini saya coba cari di internet kayak gitu ya, tapi saya sensor namanya. Ya ini contohnya ya, jadi ini sudah score conversion-nya ya, jadi ini sudah converted score for each sections, dan ini adalah total score-nya. Jadi nanti juga akan saya ajar cara menghitung skornya ya. Yang dihitung adalah converted score-nya ini. Jadi converted score ini dijumlah, kemudian dibagi 3, kemudian dikalikan 10. Jadi ada 637 ya kurang lebih di sini. Tinggi banget ya dia di sini. This is an example. Kemudian, nah ini dia. So kita mulai ke, nanti akan saya tunjukkan beberapa online practice juga ya. Jadi ini baru strategi secara umum saja. Ini secara umum banget, masih umum banget. Yang pertama adalah ketika apa yang harus dilakukan ketika mau ambil tes TOEFL, harus dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan butuhnya saya ITP nih, saya butuh ITP, misalnya, oh ya, untuk sertifikat ITP itu dia 2 tahun masa berlakunya. Jadi kalau misalkan sudah pernah tes sebelumnya, dan sudah misalkan expire-nya bulan depan Agustus kayak gitu misalnya ya. Berarti dari sekarang udah mulai siap-siap nih. Ini bulan Juli kayak gitu ya. Ini tanggal 4 Juli. Kemudian sudah mulai browsing kira-kira di Jogja misalnya atau di lokasi Anda sekarang berada, untuk tes di bulan Agustus itu ada di mana saja nih lokasinya misalnya. Atau tes di bulan September, mau ambil di bulan September misalnya, ada di mana lokasinya. Didaftarlah ke sana, kemudian pokoknya daftar ke lokasinya seperti ke tempatnya. Soalnya trennya untuk TOEFL ITP ini dia sangat laris kayak gitu. Jadi pengalaman saya, baik saya sebagai peserta tes maupun ketika saya menjadi instruktur maupun menjadi teman dari teman-teman yang mau tes ITP itu adalah antri. Jadi kayak kesulitan mencari lokasi tes untuk padahal dia butuh banget tes di bulan itu kayak gitu misalnya.
Jadi kayak kasus teman saya dulu pernah, mau apply di LPDP, ada juga yang mau apply di BU kayak gitu. Kemudian, eee, butuh banget apa namanya, butuh banget tes di bulan itu kayak gitu misalnya. Tapi ternyata tempat yang dituju sudah penuh, akhirnya, mau nggak mau cari tempat yang lain di tanggal yang berbeda juga kayak gitu misalnya. So that's one of the examples. Jadi yang pertama adalah, tentukan dulu tanggal, kemudian lokasinya, dan jangan lupa target skornya juga ditentukan dulu. Ini nanti akan ya jelas akan mempengaruhi gitu ya. Kita nggak perlu, apa ya, set target terlalu tinggi kalau misalkan memang yang disyaratkan hanya 500 misalnya, kok hanya, ya enggak ya, kalau yang disyaratkan memang 500 misalnya, ya kita set 500, 10 misalkan atau 520 misalnya. Jadi, 10, 20, poin lah di atas target yang ditargetkan seperti itu, realistis lah intinya. Nah, nanti akan saya ajari cara mencari apa, cara menghitung estimasi skor kayak gitu ya. Jadi kira-kira untuk dapat 500 aja nih misalnya, karena targetnya 500. Itu di listening, di structure, sama di reading saya harus benar berapa soal berapa soal berapa soal. Jadi ketika mengerjakan, itu udah bisa memprediksi kira-kira nanti skorku ini setelah aku keluar dari tes ini adalah sekian nih, kayaknya aku lolos nih kayak gitu. Karena udah yakin ada misalnya dari 50 soal listening, apa namanya, misalkan dari 50 soal listening 20 bener yakin kayak gitu ya. Ternyata kalau misalkan, listening-nya 20, untuk mencapai 500 berarti structure sama reading-nya harus berapa kayak gitu kan. Itu ada hitungannya, ada cara estimasinya seperti itu. Nah, itu harus tahu dulu kayak gitu biar biar bisa menata strategi kayak gitu kan. Jadi nggak waton datang datang ke tempat tes tanpa ada persiapan kayak gitu. Mungkin kalau memang yang sudah, English proficiency-nya sudah bagus, sudah sangat fluent, it doesn't matter. But for us misalnya yang tidak pernah memakai English di sehari-hari, mungkin jarang terpapar, apa ya, jarang terpapar teks berbahasa Inggris misalnya, jarang menggunakan bahasa Inggris, eee, jarang juga misalnya belajar grammar misalnya, itu akan kesulitan kayak gitu. Terutama di bagian grammar sama listening kayak gitu ya. Karena kita tidak terbiasa dengan tes semacam itu bahkan ketika sekolah. Kita mungkin sudah sangat terbiasa dengan reading comprehension karena mungkin ketika UN, SMP, atau SMA itu pasti ada reading comprehension seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang grammar itu kan kita sama sekali belum pernah. Kalau yang non bahasa Inggris ya, mahasiswa atau dari apa namanya, lulusan non bahasa Inggris itu kan jarang sekali ketemu soal soal grammar kayak gitu kan. Kalau yang mahasiswa bahasa Inggris mungkin, ada mata kuliah grammar-nya kayak gitu ya, masih bisa tertolong kayak gitu. Tapi yang non bahasa Inggris harus dipersiapkan memang. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, so try to find the best, sources, nggak cuma source ya, sources, sorry. Sources for learning, say for example, books or online websites. If you have no time to take the preparation course in the language institutions, you can try to study or try to prepare the TOEFL by yourself kayak gitu. Jadi misalkan nggak ada waktu untuk ambil kursus kayak gitu ya. Biasanya soalnya kok TOEFL preparations itu kan dia bisa sampai kurang lebih 3 bulan kayak gitu ya, 20 pertemuan misalnya. Rata-rata sih 20 pertemuan ya. Kalau untuk yang biasa saya pernah pegang seperti itu biasanya untuk fully itu sudah komplit, sudah termasuk, pre-test sama post-test atau progress test sama post-test itu kurang lebih 20 pertemuan untuk yang intensif. Nah, nggak ada waktu nih 20 pertemuan. Biasanya kalau intensif 20 pertemuan itu kan, apa namanya, harus datang. Misalnya ada ya, yang cerita aja. Ada lembaga yang misalkan menyediakan, intensif test itu 20 pertemuan itu setiap hari, ada. Ada juga yang menyediakan yang tidak terlalu intensif banget, seminggu cuma 3 kali pertemuan, tapi totalnya 20 hari. Itu kan makan waktu juga ya, misalkan Anda harus bekerja atau harus kuliah, kan nggak mungkin setiap hari les misalnya, kan capek banget misalnya. Nah, sementara butuh cepat kayak gitu kan. Jadi, solusinya adalah belajar sendiri. Jadi, apa namanya, paling tidak lah, cari buku yang bagus, cari online websites yang bagus untuk belajar TOEFL seperti itu. I will share
the sources, the best sources for you, dan cara mencari buku online e-book juga seperti itu. Karena kalau beli bukunya mungkin kalau beli bukunya mungkin tidak ada waktu seperti itu untuk bahkan ke toko buku atau mungkin mahal seperti itu, you can just find the books or find the online practices on the internet. Kemudian yang berikutnya adalah spend time preparing every day for at least an hour. Ya ini sudah sangat minimal ya, setiap hari 1 jam kayak gitu misalnya. Kayak tadi misalkan target untuk tesnya di bulan Agustus atau September, kan masih ada waktu 2 bulan kurang lebih, daripada sementara diri sendiri nggak punya waktu untuk datang ke kursus kayak gitu, udah capek pulang kuliah atau udah kerja, capek kayak gitu seharian misalnya, bisa investing time sendiri, ya ini komitmen sih ya sebetulnya. Jadi komit untuk belajar sendiri 1 hari 1 jam misalnya seperti itu. Mau lebih ya boleh silakan kayak gitu. Saya mau cerita sedikit pengalaman. Ini pengalaman saya banget. So when I was in senior high school, dulu waktu saya masih di high school, SMA, itu saya pernah dari sekolah sih sebetulnya yang mengadakan, SMA saya mengadakan TOEFL prediction test seperti itu. Ya seperti yang saya tadi bilang, di SMA nggak pernah diajarkan kan untuk cara belajar atau cara menjawab soal grammar, itu kan nggak pernah diajarkan. Yang diajarkan kan cuma reading-nya doang kayak gitu, reading. Jadi mostly kan ketika di sekolah itu kan tesnya bentuknya reading seperti itu. Nah, tes TOEFL prediction yang pertama itu skor saya waktu itu kan saya kelas 2 SMA. Itu tidak sampai 400. So can you imagine, tidak sampai 400. 380 atau 390 sekian, I forgot. Kemudian saya mencoba mencari buku. Setiap tahun kan ada tesnya ya. Akhirnya tahun berikutnya saya ikut tes lagi. Waktu itu saya udah kelas 3. Kemudian waktu saya cari buku, karena mungkin internet nggak semasif sekarang ya, jadi belum tahu seperti apa. Kemudian dan waktu itu juga belum ada Android dan belum punya laptop sendiri kayak gitu. Akhirnya ke toko buku, kemudian thanks God saat itu saya ketemu sama Cliff TOEFL. Jadi ada buku dari Cliff, jadi kan ada ya yang buku yang paling terkenal tuh Longman ya, yang paling sering dipakai tuh Longman, terbitan Longman, ada yang dari Baron, ada juga dari Cliff. Waktu itu saya nggak sanggup untuk membeli Baron karena Baron itu sangat mahal saat itu. Akhirnya saya membeli Cliff TOEFL. Itu saya belajar cuma 7 hari, pokoknya 1 minggu sebelum tes. Sebelum tes yang kedua yang saya ikuti, itu cuma TOEFL prediction padahal. Saya beli buku sepaket sama kasetnya, kemudian saya kerjain sendiri semua di grammarnya. Jadi kenali dulu dari 3 skill ini mana yang paling Anda lemah kayak gitu. I had no problem with reading saat itu. Saya nggak ada masalah dengan readingnya. Masalahnya adalah dengan grammarnya. Akhirnya saya belajar grammar saat itu. Dari skor yang tadinya nggak nyampe 400, saat itu saya bisa mencapai 497. 2000 berapa itu? 10 tahun yang lalu ya kurang lebih, 11 tahun yang lalu. Itu karena gila-gilaan saya belajarnya. Jadi setiap hari belajar, tapi lebih dari 1 jam pastinya. Dan itu cuma 7 hari sebelum tes. Yang mau saya tekankan adalah di sini pentingnya belajar secara konsisten kayak gitu ya, secara reguler. Jadi bukan apa ya namanya. Intinya adalah ada untuk bisa meningkat itu pasti harus ada effort seperti itu. Intinya adalah itu. Kemudian familiarize yourself with the types of questions for TOEFL test. Tentu kalau mau ikut tes bahasa Inggris itu harus kenal dulu sama jenis questions-nya kayak gitu ya. Di listening itu biasanya question-nya seperti apa sih, di structure tuh kayak gimana, di reading tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi harus kenal dulu. Caranya ya itu dengan membaca bukunya, dengan praktis mengerjakan soal-soalnya kayak gitu, practice the questions. So practice answering the questions and find your weaknesses. Ini yang tadi saya bilang. Jadi dari 3 aspek itu
dari 3 sections itu mana yang menurut Anda itu paling lemah kayak gitu. Kenali dulu kayak gitu. Taunya biasanya kalau kita taunya kita lemah di mana itu adalah setelah mengikuti tes kayak gitu kan. Jadi ikuti tes dulu, misalkan belum masih sayang misalkan untuk spending 500.000 di TOEFL ITP, Anda bisa coba tes TOEFL Like atau TOEFL Predictions dulu misalnya. Dari situ terlihat dari 3 sections ini, oh ternyata aku paling lemah di listening, oh ternyata aku paling lemah tuh di grammar, ternyata paling lemah di reading misalnya. So you what is it? Try to find your weakness and then try to fix that gitu. Jadi coba dicari kelemahannya di mana dan coba diperbaiki dengan practicing tadi seperti itu. Dan ini juga sih, do not try to memorize any questions from any other book or sources. Jadi jangan dihafalkan ya soal-soal yang sudah pernah dikerjakan itu jangan sampai dihafalkan. Maksudnya karena itu nggak akan keluar kayak gitu. Itu pasti nggak akan keluar. Jadi pertanyaan yang sering saya dengar, yang sering saya hadapi ketika mengajar TOEFL adalah kayak gini, Miss ini soalnya keluar nggak di tes besok? Ya enggak, jelas nggak akan keluar kayak gitu ya, jelas berbeda soalnya gitu ya. Dan yang nomor 7 juga sangat penting juga, fokus, konsentrasi dan fokus, terutama di listening ya, karena kalau kita udah meleng sedikit, udah ngelamun sedikit, itu udah melamun sedikit, udah hilang kan, udah ketinggalan, ini tadi ngomong apa ya, kayak gitu kan. Akhirnya kebuang satu pertanyaan sia-sia gitu kan. Jadi coba fokus. Kemudian next. Kalau ini preparing for the test, ini sangat, kalau itu kan tadi jauh-jauh hari ya, kalau ini sudah besoknya, udah hari besok kayak gitu kan, besok mau tes nih. Ya pastikan diri Anda itu fit dulu kayak gitu. Ini ini pengalaman teman saya sih, bukan saya. Alhamdulillah gitu ya. Teman saya kayak gitu juga soalnya. Jadi jadi dia pernah ikut TOEFL ITP waktu itu 2 kali apa ya. Jadi tes yang pertama belum sampai 500. 490 atau berapa saya lupa. Nah, yang kedua ini, itu kan harusnya lebih tinggi lagi gitu, karena dia sudah belajar banyak. Tapi ternyata ketika yang tes kedua justru malah skornya turun, karena saat itu dia tidak fit, karena saat itu dia sakit. Benar-benar sakit yang sakit kayak gitu, tapi dia memaksa untuk tetap datang ikut tes, karena sudah bayar kayak gitu kan. Ya walaupun dengan konsekuensi nilainya turun, dan itu sangat ngaruh ternyata. Jadi jaga kesehatan, kemudian ya jangan sampai tidur begadang kayak gitu ya. So atau yang kedua di sini adalah selain jaga kesehatan dan jaga tidur, di sini juga kalau bisa bawa jam tangan sendiri. Saya belum pernah tes TOEFL ITP di 2 tempat berbeda sih. Saya kalau ambil TOEFL ITP ya, yang ITP itu selalu di satu tempat yang sama, dan tempat lembaga yang saya ikuti tes itu dia selalu punya timer, dan timernya itu pasti di-show-kan di depan kayak gitu. Jadi kita tahu ini sudah berapa menit dan waktu kita kurang berapa kayak gitu. Jadi kita nggak akan kaget kayak gitu. Soalnya sudah di reminder biasanya kalau waktu kurang 5 menit, waktu misalkan kalau yang grammar waktu kurang 5 menit sudah di reminder, kemudian sama proktornya ya, sama pengawasnya. Kemudian kalau di reading misalnya kurang 15 menit sudah dikasih reminder juga. So waktu kurang 15 menit kayak gitu misalnya. Jadi kitanya sudah bisa managing time kayak gitu dengan lebih baik. Tapi kalau misalkan lembaga tersebut lembaga di mana Anda ambil tes TOEFL itu nggak menyediakan timer seperti itu, alangkah baiknya bawa jam tangan sendiri kayak gitu. Refrain from diuretic beverages, ya tentu saja ya, karena kan nggak boleh keluar ruangan selama tes berlangsung kayak gitu kan. Jadi jangan sampai lagi ngerjain tiba-tiba tangan ke belakang kayak gitu ya. Relieve yourself ya, jangan tegang, santai saja. Sit near speakers if you can choose. Saya nggak tahu kalau apakah ada lembaga yang masih pakai headphone kayak gitu ya. Soalnya kalau yang TOEFL ITP yang saya ikuti itu tidak pakai headphone, jadi pakainya speaker ruangan kayak gitu. Dan kita nggak bisa milih karena speaker nggak bisa milih tempat duduk karena sudah ditentukan kayak gitu.
Nah, kalau misalkan tempat duduknya bisa memilih, pilihlah yang dekat speaker ya, biar biar lebih terdengar jelas. Apa namanya, listening-nya terutama. Have time management, ya time management-nya juga diperbaiki, kemudian leave spare time to review. Jadi kalau disisakan waktu untuk mereview kembali jawabannya sudah diisi semua atau belum. Karena di sini yang poin terakhir, no penalty for the wrong answer. So make sure you answer all of the questions. Tidak ada kayak tes apa sih zaman dulu kita kalau misalkan tes apa sih masuk perguruan tinggi ya kalau zaman saya dulu misalnya. Itu kan ada kalau salah -1 atau apa itu. There is no penalty in TOEFL ITP test. So make sure Anda apa namanya, dijawab semua ya, jangan sampai ada jawaban kosong kayak gitu ya. Kalau guyonan saya sama, student saya dulu waktu guyonan saya sama student saya waktu mengajar TOEFL dulu adalah kayak gini, kalau misalkan udah mentok banget dan kurang 5 menit, tapi sementara masih ada soal yang belum terjawab, udah pokoknya yang penting diisi sambil kamu berdoa. Berdoanya adalah semoga, pilihan yang dijawab itu adalah betul, kayak gitu ya. Itu sudah sangat mentok kayak gitu kan. Karena kalau di TOEFL ITP test itu kan, dia multiple choice questions ya. Jadi itu kita masih ada unsur luck-nya masih masih main di sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah di IPT udah nggak bisa kayak gitu ya. Gimana mau mau unsur luck ya kalau writing itu harus nulis kayak gitu kan. Jadi ya begitulah. Masing-masing tes punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih sebetulnya. Oke. Nah, kita masuk ke listening strategies. Jadi nanti akan saya sampaikan apa namanya, strategi untuk masing-masing sections ya. Jadi ada beberapa strategi kayak gitu ya, strategi mengerjakan. Kalau tadi kan persiapannya, sekarang strategi mengerjakannya. Kalau di listening dulu misalnya. Kalau di listening part A, mungkin teman-teman yang udah pernah ambil preparations courses itu mungkin sudah sangat familiar dengan strategi ini ya, karena ini strategi yang sangat umum dipakai untuk TOEFL listening seperti itu. Seperti tadi saya sampaikan, di listening itu ada 3 parts, part A, part B, part C. Part A itu dia short conversation between two people, jadi woman sama man, dan pertanyaan di akhir sama naratornya itu pasti teman-teman juga sudah hafal kalau sudah sering ikut tes TOEFL ya. What does the woman imply? What does the man mean? Gitu kan. Itu pasti kayak gitu. Nah, si narator ini dia pasti menanyakan yang dimaksud poin yang dimaksud sama orang terakhir ngomong, orang kedua yang ngomong kayak gitu. Jadi misalkan ada cewek sama cowok, A sama B, A cewek, B cowok kayak gitu kan. Nah, narator ini pasti nanyain si cowok ini, si B ini maksudnya apa kayak gitu. Maka dari itu kalau kita agak ngalamun sedikit di listening, pastikan jangan ngalamun ketika orang kedua ngomong. Karena orang kedua ngomong ini menjadi keyword untuk kita bisa menjawab pertanyaan di listening part A kayak gitu. Juga misalkan yang masih di listening part A, itu kalau bisa avoid similar sounds. Yang ditanyakan sama orang kedua tadi ngomong apa, kalau dia kok ada bunyi yang dia apa namanya, sama, itu jangan dipilih, justru malah itu jangan dipilih kayak gitu. Misalkan kalau si orang kedua, I'd like to book a room for 2 people kayak gitu kan. I'd like to book a room for 2 people. Cuma kan kalau orang native kan ngomongnya cepat banget ya. Mungkin Anda cuma dengar kata book-nya doang kayak gitu kan. Book. Book itu kan banyak maknanya. Book yang bisa artinya buku, book yang bisa artinya memesan. Kalau konteksnya tadi dia bilang I'd like to book a room for 2 please misalnya. Book a room. So it means that you want to reserve a room kayak gitu kan, bukan buku dalam bentuk noun tapi dalam bentuk verb. Nah, jadi jangan kalau misalkan ada kata book di situ dilihat dulu booknya konteksnya apa. Oh kalau misalkan booknya yang di opsi pilihan jawaban konteksnya buku, ya berarti bukan itu jawabannya kayak gitu. Maka dari itu kita masuk ke yang ketiga, find the similar meaning. Jadi kira-kira si orang kedua tadi, oh dia tuh ngomongnya book a room kok kayak gitu. Ternyata di opsi pilihan jawaban ada kata reserve a room kayak gitu. Oh, so this is the best answer for this questions misalnya. Jadi bukan hindari kata yang sama, apa namanya, tapi cari sinonimnya kayak gitu. Yang nggak kalah penting juga adalah coba apa sih familiarize apa ya, membiasakan diri dengan
idiom sama phrasal verb di bahasa Inggris kayak gitu. Karena beberapa bakal muncul untuk idiom sama phrasal verb di bahasa Inggris di listening ini. Yang paling sering kita dengar tuh misalkan kayak it's a piece of cake kayak gitu kan. Piece of cake means bukan kemudian piece of cake dalam arti sebenarnya kayak gitu kan misalnya. So it means very easy kayak gitu. Nah, kalau nggak tahu kan kita bakal milihnya yang ada opsi kata cake-nya kayak gitu kan misalnya. Dan tentu saja practice listening more. Karena when you listen, kadang kita sudah tahu ya tulisannya kayak gimana, tapi ternyata bunyinya ketika sudah masuk ke conversation itu udah sangat berbeda kayak gitu. Apalagi kalau sudah dalam percakapan dan itu disampaikan sama orang asing kayak gitu kan. Makanya practice and practice. Kemudian yang berikutnya adalah structure and written expression. So structure and written expressions means grammar ya. Jadi ada dua jenis. There are two types of questions in structure and written expressions. The first one is structure and the second one is written expressions. Structure itu memilih ada kalimat, kemudian dia masih incomplete questions. Kita memilih yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut. Sementara kalau yang written expression itu error recognition gitu ya. Kita memilih yang salah. Ada kalimat, ada beberapa kata bergaris bawah, A, B, C, D, kemudian kita pilih yang salah yang mana. Nah, kalau untuk yang structure questions, kita melengkapi kalimat, itu kita lihat opsinya dulu. Kira-kira nih opsi ini, kemudian kita coba ingat kembali grammar topik yang ada kira-kira muncul di TOEFL itu misalkan ada macam-macam gitu ya. Kita lihat dari jawabannya dulu. Kita lihat opsinya dulu nih. Misalnya kayak opsinya kok ada kata apa ya misalnya. Misalnya opsinya adalah verb semua, cuma bedanya endingnya saja. Misalkan kayak read, reads, reading, was read misalnya. Itu kan semuanya verb seperti itu kayak gitu. Oh, berarti ini verb. Kemungkinan besar nih pertanyaannya kalau opsi jawabannya itu verb, kemungkinan besar pertanyaannya dia adalah subject verb agreement. Subject verb agreement itu apa sih? Nah, kalau misalkan jawabannya berupa verb, kita lihat subjeknya. Subjeknya apa? Kalau jawabannya misalkan tadi yang A read, yang kedua reads, yang C reading, yang keempat was read kayak gitu. Oh, ternyata subjeknya she misalkan. Kita nggak bisa nih pakai langsung she reading kayak gitu kan. Kemungkinan kan ada she reads atau she read kayak gitu misalnya kan. Tergantung konteksnya. Oh ini present atau past nih. Oh ternyata ada pastnya nih. Berarti kan she read misalnya. Oh berarti read yang di poin A itu adalah read. Verb 2-nya dari read misalnya kayak gitu. Jadi kita lihat opsinya dulu. Opsi pilihan jawabannya itu apa. Ini juga saya dapatkan ini juga ketika ikut training menjadi instruktur TOEFL ya waktu itu. Saya ingat banget waktu itu soal yang saya dapatkan adalah ini opsi pilihan jawabannya adalah more than. Jadi kayak A dia more larger, kemudian ya more larger ya kan pilih yang salah gitu ya misalkan. Oh bukan ding sorry. Misalkan yang A larger than, yang kedua the larger kayak gitu. Yang ketiga apa misalnya large atau apa kayak gitu. Oh ini tuh ada yang larger, ada than, ada the largest misalnya. Oh berarti topiknya adalah superlatif sama komparatif misalnya, comparison misalnya. Kita bisa langsung connect ke sana kayak gitu. Kita jadi bisa langsung ingat, oh berarti untuk tips untuk comparison itu kayak gini. Misalnya kalau comparison kalau misalkan yang dia satu syllable berarti pakainya larger kayak gitu kan, nggak bisa more large misalnya. Atau kalau misalkan dia comparison berarti harus ada than-nya belakangnya kayak gitu. Kalau misalkan dia larger berarti depannya nggak boleh pakai the, karena kalau the itu harus superlatif misalnya kayak gitu. So, see the options first. Kemudian itu untuk yang memilih yang benar kayak gitu ya. Kemudian kalau kita memilih kata yang salah, kita fokusnya ke yang di kata yang di garis bawah saja. Jadi kan ada opsi A, B, C, D kayak gitu ya. A, B, C, D kita lihat dari opsi yang A dulu. Yang A misalnya, oh dia salah kenapa ya ini? Misalnya
dia verb, kemudian di depannya subjek kayak gitu kan. Lihat dulu subjek verb agreement-nya udah betul belum nih. Subjek verb agreement itu kan kalau subjeknya tunggal berarti verbnya tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya jamak kayak gitu kan. That's subject verb agreement. Kemudian kalau yang A sudah betul, lihat yang B. B sudah betul, lihat C, oh berarti C sudah betul, oh pasti jawabannya pasti yang D yang salah kayak gitu. Jadi nggak usah fokus ke kata-kata yang tidak di garis bawah kayak gitu ya. Kemudian untuk yang reading, nah ini biasanya waktu reading yang terlalu banyak dihabiskan adalah kita baca per kalimat dari teks yang ada di situ. Teksnya karena ada 50 questions ya. Biasanya mungkin satu teks itu untuk 10 questions, jadi ada 5 teks, 5 passages. Kemudian jangan dibaca per kalimat teksnya, tapi kita scan dulu nih. Skim sama scan tuh dipindah ya. Jadi dilihat dulu, dibaca secara sekilas dulu dari awal sampai akhir, paragraf pertama, kalimat pertama, paragraf terakhir, kalimat terakhir. Kemudian kita coba cari topiknya apa nih. Misalnya belum ada judulnya, kita cari topiknya apa nih. Pertanyaan pertama biasanya terkait sama main idea atau topik dari teks yang ada di situ kayak gitu biasanya. Kemudian kalau sudah di scanning, kira-kira topiknya sudah ketahuan nih, baru kita langsung lari ke pertanyaan. Pertanyaan pertama misalnya, baca pertanyaannya baru kembali ke teks. Baca pertanyaan kedua kembali ke teks dan seterusnya. Find the keyword from the questions and go back to the passage. Jadi cari keyword dari questions-nya itu kemudian balik. Biasanya kalau di reading itu kalau soal tentang, jadi di reading itu ada soal familiarize yourself with questions types for reading juga ya. Jadi question di reading itu berpola sebetulnya. Yang pertama, misalkan ada reading text, misalnya kemudian reading text itu untuk 10 questions. Nomor 1, main idea atau topik, misalnya topik questions. Jenis pertanyaan macam-macam gitu ya. What is the main idea? What is the topic? The topic of the passage is, the best title of the passage is, kayak gitu kan. Itu adalah pertanyaan tentang topik. Kemudian the text mainly talked about, kayak gitu kan misalnya. Nah, yang kedua itu biasanya dia sudah mulai ke explicit questions atau stated detail questions. Questions yang explicit itu adalah questions yang jawabannya ada di dalam teks secara eksplisit, disebutkan kayak gitu. Nah, ini disinilah kita mencari keyword. Biasanya ada kata according to atau WH questions ya. How long, how many, how far, what is, why, who misalnya. Kalau misalkan teksnya tentang biografi misalnya, where was siapa? Where was Albert Einstein born misalnya, di mana Albert Einstein lahir misalnya. Kalau biografi tentang Einstein itu kan sangat mudah ya, jadi oh berarti where, kalau keywordnya pertanyaannya adalah where, berarti kita cari dari paragraf 1, 2, 3 misalnya atau 4, kita cari yang nama tempat itu ada di mana aja nih kayak gitu kan. Nah kalau misalkan masih perkenalan kayak gitu biasanya kan paragraf paling atas ya, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau tadi explicit questions, yang berikutnya adalah implicit nih. Jadi jawabannya nggak ada langsung di dalam teks, tapi kita harus menyimpulkan sendiri. Jadi tidak secara, biasanya dia menggunakan main di diksi ya, main di kosakata kayak pakai antonim, sinonim dan sebagainya. Kemudian ada vocab questions, vocabulary questions itu kosakata ya. Jadi misalkan in line 5 misalnya, the word bla 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 means apa ya gitu ya. Maksudnya apa, atau has similar meaning with apa kayak gitu. Jadi punya makna sama dengan kata apa misalnya. Yang berikutnya ada reference questions. Reference berarti merujuk kemana kayak gitu ya. So misalnya the word they atau the word it in line 5 refers to apa misalnya kayak gitu. Kemudian ya ini nanti akan saya tunjukkan. Jadi ini adalah beberapa online practice ya. Dua, saya menemukan ya nggak usah banyak-banyak, dua aja, dua website. Tapi ini cukup kaya dengan pertanyaan kayak gitu, dan ada
ada audionya, ada audio listening-nya, dan juga ada jawabannya beserta penjelasannya. Itu kan yang kita butuhkan untuk ketika latihan sendiri gitu kan. Nah, so ini gimana nih? Mau langsung ke website atau ada pertanyaan dulu? Langsung aja kali ya. Iya, langsung aja, Miss. Oke. Ya. Wait. Jadi ini tadi ada 2. Yang pertama adalah ini. So this is the globalexam.com. Ini berbayar sih, cuma masih bisa dipakai untuk gratisan juga kayak gitu. Jadi so here you can create account, but karena saya sudah punya account, saya langsung ke My Space saja di sini. Di sini nanti apa namanya? Ya, bisa langsung login pakai, kok tadi saya bikin akunnya pakai Google langsung sih. Misalnya sign in pakai Google. So sign in with your Google account. Kemudian let's wait. Nah, ini ada premium member, ada yang masih gratisan gitu ya. Kita lihat di sini. Ada yang masih apa ya? Locked gitu ya. Ada yang sudah bisa kita manfaatkan. Di sini ada goals-nya ya. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang juga ya. So set your goals. Butuhnya skor berapa? Ini contoh aja sih, misalnya kalau misalkan Anda butuh skor 550, kemudian kapan kira-kira mau tes kayak gitu kan. Ini juga sebagai reminder untuk diri sendiri juga. So you may also reset the scores up to you. So that's only example. Kemudian kita masuk ke sini nih, training mode ini yang tadi mau saya sampaikan ya. What would you like to study? Ini juga ada ini nih, ada beberapa, nggak cuma untuk TOEFL ITP ya. Jadi di sini di bagian, nah ini. Nanti ketika misalkan tadi Anda baru buka apa namanya, baru bikin account-nya, bisa langsung pilih language-nya, kemudian nanti bisa langsung pilih tesnya mau apa aja nih. Ada TOEIC, ada IELTS, ada TOEFL IBT, bahkan kayak gitu ya. Ada TOEIC juga. Karena kita fokusnya di TOEFL ITP, so we will try to open the TOEFL ITP preparations. So here is the training mode. So you can see the training. Nah, tadi butuhnya apa? Misalkan kita ke listening dulu. Karena ini gratisan ya, maka yang baru ke unlock cuma part A saja. Tapi ini sudah cukup apa ya, lumayan sih kalau menurut saya untuk latihan. Nah, ini karena tadi saya cuma baru ngerjain 10, jadi cuma baru 10 ya yang betul. Misalnya, so I will show you the examples. Oke, ini yang tadi saya maksud dengan apa? Cukup membantu ya. Jadi we have the audio here. If you jangan langsung buka transkripnya kayak gitu ya. Kalau itu adalah praktis yang pertama, jangan langsung dibuka transkripnya, jangan langsung dibuka display answer-nya ya. Dicoba dikerjakan dulu. Jadi ada 30 questions untuk part A ini, semuanya ada kayak gitu ya. Jadi ada banyak sekali questions di sini. Kemudian ini coba kita play bentar ya. Question 1. I had a falling out with my sister last week and we haven't talked since. Oke. Okay, can you hear this? Bisa dengar nggak? Kedengaran? Bisa, Miss. Oke, jelas ya. So that's one of the examples. Ini apa namanya? 3 menit ini untuk 10 question sih. Nanti kalau misalkan udah diisi 10-nya misalnya, baru bisa ngecek transkripnya misalnya. Tadi ini tadi aku salah denger nih misalnya. Ini kan apa namanya? Misalnya kayak gitu ya. Tadi berarti nggak sesuai sama yang aku dengar sama transkripnya misalnya. Jawabannya salah. Oh, berarti harusnya yang ini yang benar kayak gitu misalnya. Kita lihat di sini ada F sama M. So this one is female, this one is male, and this one is narrator. Kalau kita lihat di sini, tadi kan strategi yang saya sampaikan itu kan listen to the second speaker kayak gitu kan. Second speaker-nya adalah si laki-laki di sini. So what does the man mean by this? Jadi di sini yang ditanyakan adalah si strategi dari
strategi dari maksud yang disampaikan sama si laki-laki, sama orang kedua di sini. So that's one example to listening gitu ya. Kalau untuk yang yang grammar itu juga ada. Ya ini ada keterangannya ya, directions. Sentence completion sama error recognition. Ini di sini tadi kalau nggak salah saya lihat itu ada kunci jawabannya. So ada kunci jawabannya di sini, kemudian ada penjelasannya juga. So ini mudah untuk belajar sendiri ya. Kalau misalkan tidak, sebenarnya kan kekurangannya dari belajar sendiri adalah kalau nggak ada penjelasannya kayak gitu kan. Jadi kita pastikan juga kalau mau cari online websites untuk praktis itu juga harus pastikan yang ada explanation-nya biar kita paham kenapa kok jawaban ini salah, kenapa ini betul. Itu yang contoh dari website yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari ITS-nya langsung nih, its.org. Nah, ini ada TOEFL Assessment Series, kemudian ada tes konten. Di tes konten ini nanti ini ya langsung aja ke ini isinya yang tadi. Kemudian ada sample questions di sini. Misalkan kayak tadi listening, kemudian kita klik aja, kemudian nanti langsung muncul juga ada audionya, ada transkripnya, dan kita juga bisa lihat jawabannya. Misalnya show all answers. Jadi kalau sudah menyerah kayak gitu, kita bisa diklik show all answers-nya di sana. Itu adalah untuk latihannya ya. Jadi Anda bisa pakai dua website ini. Kemudian kalau nyari bukunya gimana, Miss? Buku TOEFL yang asli itu kan mahal ya. Jadi Anda ke sini nih, ke bok.org. Nah, bok.org, pokoknya nanti langsung muncul ini ya, bok.asia. Kemudian cari aja topiknya apa, misalkan TOEFL. Tapi kalau TOEFL nanti biasanya muncul bukunya banyak, buku TOEFL IBT juga ada, buku ITP. Nah, karena kita spesifiknya mau belajar ITP misalnya, kita cari yang TOEFL ITP. Ada banyak sekali buku di sini dan kita bisa dapatkan buku-buku bagus dengan bisa langsung di-download. Misalnya ini adalah Longman yang sangat terkenal itu ya. Atau ini misalnya official guide dari ITS itu sendiri. Jadi official guide dari si ITS-nya. Bisa langsung di-download, atau misalkan kayak tadi Longman ini juga bisa langsung di-download. Kalau misalkan untuk ini kekurangannya yang di sini adalah tidak ada audionya ya. Jadi hanya bisa kita pakai untuk belajar reading atau bisa kita pakai untuk belajar grammar saja. Kalau mau belajar listening-nya berarti pakai website yang tadi ini, gitu kan. Saya rasa itu sudah cukup sih seperti itu. Kemudian, nah itu yang untuk praktisnya, online praktisnya. Yang berikutnya adalah menghitung. Oh, ini adalah websitenya IIEF. Indonesia International Education Foundation. Ini dia adalah penyelenggara TOEFL tes di Indonesia kayak gitu ya, di Jakarta. Kemudian di sini kita nanti bisa menemukan institusi. Jadi ada 250 institusi resmi di Indonesia yang dia setiap tahunnya, nggak setiap tahun ya, bahkan setiap bulan itu administer TOEFL ITP test. Bisa ke websitenya ini IIEF untuk mencari lembaga atau institusi bahasa mana yang menyediakan tes ITP secara resmi seperti itu di seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah calculating score. Jadi Anda cari aja di Google how to calculate ITP score kayak gitu ya, atau how to calculate atau how to estimate TOEFL ITP score. Itu nanti bisa langsung muncul kayak gini. Kayak tadi kan misalkan ini adalah raw score. Raw score itu adalah jumlah skor asli Anda kayak gitu misalnya. Jadi kalau misalkan kayak tadi untuk misalnya mencari
mencari skor 500 misalnya, untuk biar dapat skor 500 itu misalnya kayak gini ya, ini mau dapat 533 misalnya, berarti harus totalnya betulnya 160. Jadi ada 48, 56 sama 56. Ini adalah converted score-nya. Jadi dilihat dulu 48 di sini. Oh, 48 kemudian 56 56. 48 56 berarti antara ini 48, 56 dan 56. Nah, berarti kalau mau dapat 533 listening-nya saya harus betul di antara ini nih, 27 sampai 29 kayak gitu. Jadi kalau udah 30 soal yakin betul untuk listening, itu insya Allah bisa aman ke skor 533 asalkan di structure-nya betulnya 30 sampai 32 atau di reading-nya betulnya antara 39 sampai 41 kayak gitu. Jadi ada strategi, main strategi di sana, enggak waton asal kayak gitu ya. Jadi ada caranya sendiri kayak gitu untuk menghitung. Ini Anda bisa menemukan ini di Google sih. Jadi bisa langsung klik aja how ITP test is scored atau how to calculate ITP score, how to estimate ITP score, itu nanti langsung muncul tabel seperti ini. Dan atau kayak gini misalnya. Nah, kayak gini misalnya, how to calculate your ITP TOEFL score. Itu ada tabel raw score-nya sama tabel converted score-nya, dan itu membantu untuk tadi mengestimasi apa namanya, kira-kira skor saya tuh, saya targetnya 500, saya harus betul berapa. Gitu ya. Saya rasa itu dulu. Mungkin stop share dulu ya. Ada Ada question, Miss, di kolom chat. oh ya, Iya. sebentar. Nah ya. Miss, ada tidak strategi untuk bisa dengan mudah menguasai grammar dengan baik dan benar sehingga bisa sukses dalam tes TOEFL? Strategi untuk menguasai grammar kayak gitu ya. Jadi grammar dalam bahasa Inggris itu kan sangat luas sekali ya. Sementara kalau grammar di TOEFL itu biasanya dia sudah ada apa namanya, sudah ada polanya atau sudah ada, biasanya yang muncul itu apa namanya, jadi maksud saya kayak gini, tidak semua grammar di bahasa Inggris kemudian muncul di TOEFL. Jadi apa namanya, tujuan Anda itu menguasai grammar-nya atau menguasai grammar secara umumnya atau menguasai grammar khusus untuk tes TOEFL misalnya. Kalau misalkan memang hanya untuk persiapan TOEFL saja, saya rasa cara paling mudah untuk belajar grammar khusus untuk TOEFL itu adalah dengan menggunakan tadi latihan-latihan soal di buku-buku TOEFL itu tadi. Apa namanya? Yang paling sulit untuk menguasai grammar itu kan adalah jadi latihan soal di TOEFL. Jadi maksudnya kayak gini, belajar materinya, kemudian latihan soalnya, kemudian nanti lihat. Yang paling sulit itu kan sebenarnya adalah ketika ini jawabanku benar atau salah. Kemudian kalau ini salah, kenapa salah? Kok kalau ini benar, kenapa benar kayak gitu. Kalau belajar sendiri itu kan harus tahu alasannya kayak gitu kan. Nah, pastikan buku yang buku pegangan untuk belajarnya itu punya itu semua, menyediakan itu semua kayak gitu. Karena kan Anda nggak punya tutor untuk menjelaskan kenapa ini salah, kenapa ini betul kayak gitu untuk belajar sendiri gitu ya. Jadi pastikan tadi buku yang dipakai untuk praktis, buku yang dipakai untuk belajar itu punya menyediakan informasi tentang itu. Kenapa ini salah, kenapa ini betul. Dan caranya bagaimana tentu adalah dengan praktis tadi. Jadi tidak ada cara lain untuk menguasai grammar selain dengan practicing, selain dengan apa namanya, dengan mengerjakan soalnya kayak gitu. Kalau di dalam kalau menurut saya sendiri seperti itu. Dan kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk sukses dalam TOEFL test seperti itu, kalau saran saya langsung aja belajar grammar-nya adalah belajar grammar yang sudah disediakan di buku-buku TOEFL seperti itu. Jadi bukan belajar dari buku grammar secara umum, tapi langsung ke buku TOEFL kayak gitu. Karena kalau yang di buku persiapan TOEFL itu biasanya dia sudah mengerucut sekali ke tipe-tipe soal TOEFL juga kayak gitu. Jadi kita lebih mudah untuk memahami dan tadi
membuat diri kita terbiasa, familiarizing ourselves with the test types seperti itu. Ada lagi? Kayaknya di YouTube nggak ada ya pertanyaan nih ya, tadi saya lihat. Enggak, Miss. Miss, maaf sebelumnya. Tapi ini dari chat, melalui chat pribadi melalui saya, WA, itu ada teman yang Boleh. bertanya soalnya sinyalnya buat nonton YouTube dan Zoom tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ya, jadi pertanyaannya, Miss mau bertanya, pada saat kita mengerjakan tes TOEFL, itu kan pasti harus mempersiapkan hal-hal yang utama seperti menyiapkan fisik, menyiapkan mental juga. Tetapi kalau misalnya kita nih ya Miss, kita udah persiapan dari awal, belajar juga udah sering, terus belajar sudah dipersiapkan, tetapi pada saat hari hanya saya lupa sarapan dan itu membuat saya tidak fokus. Nah, itu bagaimana cara terbaik agar saya bisa kembali fokus lagi, Miss? Soalnya saya pada saat itu tidak sarapan dan pada saat itu saya nervous pada saat itu, Miss. Bagaimana ya, Miss, solusinya? Gitu, Miss. Ya, itu kalau bisa jangan sampai lupa sarapan ya. Oh ya, ini juga sebenarnya ini simple tapi juga penting kayak gitu. Pilih waktu tes yang terbaik kayak gitu. Jadi pilih lembaga, pastikan ketika memilih lembaga untuk mau ikut tes itu dilihat dulu jadwalnya. Tanya-tanya dulu aja lah ibaratnya. Ini mohon maaf Mbak mau nanya, kalau di sini tes TOEFL itu jam berapa aja ya kayak gitu misalnya. Ada lembaga yang jam 8 pagi udah ada tes, ada yang jam 10, ada yang siang habis duhur, ada yang malam, betul ada yang malam. Teman saya pernah soalnya tes malam-malam itu habis maghrib apa habis isya ya. Nah, pastikan jangan tes yang malam-malam ya, karena Anda sudah capek seharian dan itu udah udah energinya udah habis, udah sisa-sisa aja. Kalau yang habis duhur juga kalau bisa jangan, karena itu jam-jam tidur siang. Jadi kalau masuk ke ruangan ber-AC kemudian apalagi diputarkan audio listening itu yang ada tidur gitu ya, ngantuk intinya. Jam 8 terlalu pagi, Miss, nggak sempat sarapan, lupa sarapan. Jam 10 paling mudah. Kalau menurut saya paling bagus itu jam 10. Jadi kalau bisa sekitar jam 10-an lah, kan kurang lebih 2 jam ya, jam 10 sampai duhur. Itu bisa fokus kayak gitu karena udah di tengah-tengah kayak gitu. Nah, jangan sampai lupa sarapan juga ya kalau bisa. Nah, kalau sampai udah kelupaan sarapan terus masuk nervous gimana? Tarik nafas ya. Ini kayak tips apa ya? Tarik nafas, kemudian coba ya intinya ya cuma Anda yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri kayak gitu ya. Coba tarik nafas kemudian fokus kayak gitu ya, jangan lihat kanan kiri pokoknya kalau udah lihat teman atau mungkin orang lain di sebelah itu biasanya udah tambah nervous duluan. Aduh, mereka kok kayak lebih siap daripada aku gitu ya. Jadi nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat kanan kiri kayak gitu. Lihat ke depan aja kalau udah di bagian soal ya udah fokus aja kayak gitu. Intinya itulah jangan lihat kanan kiri. Kemudian kalau misalkan diperbolehkan bawa minum. Kalau tidak ya nggak usah kayak gitu ya. Jadi, tapi kadang ada yang memperbolehkan bawa minum cuma ditaruh di bawah meja kayak gitu. Nah, kalau saya tipe yang tidak bisa tanpa minum kayak gitu. Jadi kalau misalkan nervous itu biasanya udah langsung haus terus harus minum untuk mengisi energi lagi kayak gitu. Jadi itu tadi sih kalau ini menjawab pertanyaan enggak ya. Jadi intinya ya itu sih coba kendalikan diri ya, tidak usah melihat kanan kiri, fokus dan atur pernafasan kayak gitu ya dengan baik kayak gitu. Dan walaupun misalkan tidak tidak sarapan, pastikan jangan sampai bekal untuk alat tesnya itu ketinggalan kayak gitu. Karena itu juga meter juga ketika itu kan paper base ya, harus pakai pensil 2B gitu kan. Itu harus dipersiapkan dari sebelumnya. Dan biasanya kalau tes ITP itu harus bawa KTP atau tanda identitas lainnya. Dan itu kalau nggak bawa itu nggak boleh masuk tes, nggak boleh masuk ruangan tes kayak gitu kan. Itu hal-hal simpel tapi itu harus diperhatikan dengan baik. Jadi walaupun misalkan tadi lupa nggak sarapan, tapi pastikan Anda nggak lupa bawa pensil 2B dan rautan dan penghapus. Karena kalau udah nggak sarapan, ketinggalan bekal untuk ngerjain itu tambah nervous yang ada. Aduh, aku
aduh ini salah nih. Dan pensilnya jangan cuma satu gitu ya. Jadi kalau ini, aduh ini patah kayak gitu kan tambah nervous lagi kayak gitu. Jadi pastikan bekalnya lengkap dulu kayak gitu. Jadi hari sebelumnya dipastikan. Kalau nggak punya pensil, beli pensil dulu. Gampangnya seperti itu. Ada lembaga yang menyediakan pinjaman ya. Jadi kalau misalkan masuk ruang tes, dipinjemin pensil. Itu ada. Itu baik banget itu. Disediain pensil, disediain penghapus. Kalau mau pinjam boleh, disediain rautan bahkan. Ada yang tidak sama sekali, jadi nggak peduli mau bawa atau enggak kayak gitu. Nah, kan parahnya kalau nggak disediakan kayak gitu kan, nah, Anda nggak bisa ngerjain pakai apa-apa gitu kan, misalnya. Jadi itu sih pastikan persiapannya matang ya. Jadi jangan sampai eh, jangan sampai tidak. Itu nggak cuma buat TOEFL tes, saya rasa untuk semua jenis tes juga, saya rasa itu juga bisa dilakukan gitu ya, berlaku maksudnya. Do I answer your questions, your friend's questions or not, Verbi? Iya, Miss, sudah bisa terjawab, sudah mengerti. Iya, intinya harus di-prepare lebih awal ya, Miss ya. Sama jaga Betul. kesehatan. Iya. Pilih jam tes yang terbaik kayak gitu ya ibaratnya ya. Jangan yang kalau bisa gitu. Kalau misalkan masih waktunya masih panjang, pilih jam tes yang terbaik lah. Jangan jam-jam yang memang kita sudah lelah secara fisik kayak gitu. Itu gitu. Any other questions? Baik. Sepertinya belum ada ya, Miss ya. Iya. Mungkin dari penjelasan, penjelasan Miss tadi sudah jelas mungkin. Jadi mungkin sudah jelas ya pertanyaan apa sudah dijelaskan dengan baik mungkin. Ya. Okay. Irfan, you have nothing to say? I think nggak ada Miss. Kayaknya udah terjawab. Udah terjawab semua juga ya. Sudah terjawab semua, iya betul. Iya. Ya. Oke. Baik. Baik, kalau sudah mungkin saya ini ya saya akhiri kesimpulannya aja dulu ya. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan mau ambil tes TOEFL itu disiapkan sebaik mungkin, jadi jangan mepet waktunya intinya kalau mau dapat high score ya, karena kan kita topiknya adalah how to get the TOEFL with high score kayak gitu kan. Kalau pengen dapat skor yang tinggi, itu pastikan ada persiapannya dulu dan setting goals terutama, jadi di-set dulu goals-nya berapa. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara menghitung skor kayak gitu, jadi di-set dulu harus ada strateginya ya, ibarat kita mau perang kan kita harus punya strategi kayak gitu. Kita perang melawan ketakutan kita terhadap mengerjakan soal TOEFL ya. Untuk menaklukkannya berarti kan kita harus punya strategi. Kita cari dulu misalkan tadi kalau misalkan targetnya 500, oh berarti untuk dapat 500 tuh harus untuk dapat 500 harus betulnya berapa untuk masing-masing untuk masing-masing section seperti itu, masing-masing aspek kayak gitu. Kemudian tentukan lokasi atau lembaga untuk yang yang menyelenggarakan tesnya itu, jamnya juga diperhatikan, kemudian persiapannya kalau memang ya akan lebih baik ketika bisa ikut tes preparation seperti itu, jika tidak bisa independen kayak itu, maksudnya bisa otodidak sendiri, bisa belajar sendiri dengan tadi sudah saya kasih lihat ya, ada beberapa websites untuk belajar TOEFL dan ada cara untuk mencari bukunya tanpa harus beli, cuma perlu modal ngeprint aja kayak gitu juga bisa seperti itu. Itu sih. Oke, saya kembalikan ke Irfan dan Verbi. Iya, baik. Terima kasih Miss Banat atas waktu yang sudah diberikan dan penjelasan mengenai TOEFL preparation. Terima kasih Miss atas waktunya. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti sesi webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga dengan apa yang kita saksikan dan kita dengar dapat menambah wawasan kita seputar how to preparation TOEFL, tes TOEFL. Ya. Terima kasih atas waktunya.
Sekian dari kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.